Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Alrisdo Aji Junior, NIM 1905 1214111 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting. Tujuan dari konsep subnetting: pertama, mengetahui fungsi gateway dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian: subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan subnetting: mengefisiensikan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan yang berada dalam satu jaringan atau tidak. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Seperti inilah contoh perhitungan subnet. Net ID host ID, jadi subnet jadi subnet ID host ID. Ini perhitungan subnetting dengan binary. Seperti ini contohnya. Dan ini perhitungan subnetting dengan graph dan table. Diketahui IP address 192.168.110/26. Maka dari diketahui kita dapat mengetahui bahwa dari sini yang ini strip 26, lalu kan 10, berarti di bagian sini 0 sampai 63 ini nilainya. Dari IP address juga bisa diketahui bahwa subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Ini sambungan melalui sebuah router kepada PC satu sama lain. Saya akan langsung ke langkah percobaannya saja. Langkah pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Seperti ini dari PC 1, IP configuration-nya, IP address-nya
192.168.11 dan subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.162. PC2 IP address 192.168.1.2. Subnet mask 255.255.255.192 sama. Default gateway 192.168.162. IP PC3 IP address 192.168.1.3. Subnet mask masih sama 255.255.255.192 dan pada default gateway-nya saya kosongkan. PC4 IP address 192.168.165. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway 192.168.1.126. PC5 IP address 192.168.166. Subnet mask 255.255.255.192 masih sama dan default gateway-nya kosong atau 0. Terakhir PC6 IP address 192.168.167. Subnet mask 255.255.255.192. Default gateway 0 atau kosong. Oke, langkah kedua, setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IPv4 ICMP ke simulation, edit filter centang yang ICMP ini. Oke, udah. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ke ICMP-nya. Kita amati dari PC1 ke switch, lalu diteruskan lagi ke PC3. Dari PC3 kembali ke switch lagi, lalu dikirimkan lagi ke PC1. Terdapat centang berarti proses yang dilalui berjalan berhasil sesuai prosedur. Selanjutnya, kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC4, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Mari kita lihat prosesnya. Dari PC1 ke switch, lalu dikirimkan ke router. Dari router dikirimkan ke switch satunya lagi, lalu sampailah ke PC4 sesuai settingan tujuannya tadi. Di PC4 kembali ke switch, lalu ke menuju router, dikirimkan lagi ke switch, dan akhirnya kembali lagi ke PC1. Terdapat satu centang berarti proses yang dilalui berhasil dan tidak ada kendala.
Selanjutnya, kirimkan paket Simple PDU dari PC2 ke PC5, lalu amati jalannya PDU SCMP-nya. Mari kita amati prosesnya dari PC2 ke PC5. Dari PC2 ke switch, lalu ke router, di delivery ke switch, dan dikirimkan ke PC5. Tapi ada status logo silang karena tidak terdapat default gateway-nya, jadi tidak bisa dilanjutkan prosesnya. Lalu kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke PC6, lalu amati jalannya PDU ke ICMP-nya. Edit ICMP PC3 ke 6 ya. Dari awal sudah di PC3 ada status silang. Kenapa? Karena di PC3 default gateway-nya itu kosong, sama kayak PC5 tadi, jadi tidak bisa meneruskan datanya itu tadi. Nah, selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan pada mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Kembali ke mode real time dan lakukan tracing PC1 ke PC3. Ke command prompt dari PC1 saya ketik, ini hasil percobaan saya tadi, tracer IP dari PC3 192, reset IP kan 168.1.3. Terdapat status trace complete karena tadi pengiriman berjalan berhasil. Lalu yang selanjutnya, tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati hasil penelusuran rutenya. PC1 pilih command prompt, PC4 lagi tracer IP dari PC4 192.168.165. Trace complete. Pengecekannya berhasil karena tadi pengiriman data juga berhasil dari PC1 ke PC4. Selanjutnya tracing dari PC2 ke PC5, lalu amati hasilnya. PC2 command prompt ke PC5, IP PC5 192.168.166. Nah, ini terjadi penundaan, maka akan keluar request timeout. Mengapa begini? Karena tadi di PC1
di PC 5 nya itu kan tidak ada gateway nya, jadi tidak bisa diproses request timeout. Terakhir tracing dari PC 3 ke PC 6. Reset IP PC 3 192 168 167. Nah, dari awal sudah terjadi request timeout karena di PC 3 tidak bisa melanjutkan ke mengirim data ke selanjutnya tadi. Jadi formatnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan.